Ya, suaranya terdengar sekarang? Iya, sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Saya sedang perjalanan pulang ke rumah ke Sentul, para keluarga, jadi penerangannya kurang proper. Tidak apa-apa ya. Yang penting diskusinya masih bisa dijalankan, esensinya masih tersampaikan, teman-teman semua. Kurang lebih ada berapa Bu Juli? 680 orang hari ini ya? Ini sekarang 710 Pak. Tadi sudah mencapai 760 Pak. Oke, luar biasa. Saya senang sekali kalau setiap minggu ini diadakan atau setiap berapa minggu sekali diadakan sesi seperti ini. Karena menurut saya apabila ingin ikut satu platform bisnis ya, hari ini zaman sekarang pertama kita lakukan adalah ya kita harus kritisism. Kita harus memunculkan daya kritis kita untuk bertanya apapun itu ya. Karena bagi saya Traders Pride ini memang saya sajikan tujuannya bukan untuk ditelan mentah-mentah, tapi kita uji sama-sama. Baik secara sistem, baik secara mekanisme bisnisnya, baik secara metode tradingnya. Karena harapan saya Bapak Ibu ke depannya bisnis ini insya Allah ya semoga jembatan ataupun sarana recovery bagi kalau tadi Bu Shirley bilang adalah PSH, pasukan sakit hati gitu ya. Dan mudah-mudahan PSH-nya detailnya hilang, bukannya pasukan sakit hati, tapi menjadi PB, pasukan berbahagia. Mudah-mudahan ya. Oke, saya mau sharing bagaimana sih sebenarnya perjalanan Sprite atau perjalanan saya sehingga Traders Pride ini bisa saya buat. Karir saya itu berawal dari 2013 adalah menjadi pengacara publik. Kebetulan memang sepanjang jalan sampai detik ini saya profesinya sebagai lawyer atau sebagai advokat. Kebanyakan saya itu diamanahi oleh para member atau para pencari keadilan. Mereka-mereka ya itu yang tadi saya bilang PSH atau pasukan sakit hati. Ya di mana mereka sudah dikenakan scam di perusahaan-perusahaan robot trading, kemudian money game atau bisnis-bisnis yang saya sebut bisnis BO. Dari 2017 saya juga sempat menangani beberapa perkara yang jenisnya robot trading, walaupun tidak semua member mengkuasakan ke kantor hukum saya, tapi memang kebanyakan perkara-perkara hukum belakangan ini adalah tentang dunia trading. Kemudian 2003 juga saya memang mulai belajar tentang trading. Bahkan mulai mendedikasikan diri, waktu, dan pikiran saya adalah untuk trading. Nah, ketika saya berbicara di muka umum ya tentang hukum dan trading, makin kesini makin banyak orang-orang yang follow saya, yang mendengarkan ceramah-ceramah saya di media sosial tentang hukum dan juga tentang trading. Pada akhirnya ada beberapa mereka-mereka yang saat ini tergabung menjadi founder atau leader-leader besar di Traders Pride meminta saya untuk membuat suatu platform bisnis yang tujuannya bukan hanya mengedukasi masyarakat Indonesia, tapi juga menjadi bisnis opportunity yang baru, yang memang bersih dan tegak lurus, menginformasikan tentang trading yang sebenarnya itu seperti apa sih. Kemudian apakah zaman sekarang itu trading itu masih memungkinkan untuk dilakukan? Bisnis trading itu dan orang bisa merasakan profit dari trading itu bisa nggak? Secara sah itu seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Maka terciptalah Traders Pride. Teman-teman semua, satu hal yang memang hari ini saya mau sharing ya, bahwa saya hanya trading di satu platform USD, hanya pairing. Trading yaitu di XAU trading emas. Sejak kapan? Sejak 2017. Tapi selama 2013 sampai 2017 saya memang pernah mencoba trading di berbagai market, di berbagai platform, mulai dari komoditi, mulai dari forex dan lain-lain, dan juga XAU USD. Namun ekspertis saya memang fokusnya hanya di XAU USD saja. Maka hari ini trading kita di Traders Pride itu hanya ke satu market saja, yaitu di market emas. Pertanyaannya kenapa hanya di market emas? Nah, ini diskusi yang menarik malam ini yang mau saya bawakan, karena begini teman-teman, banyak yang masih belum sadar bahwa sebenarnya
ada keunikan dan juga ada keuntungan di mana kita ini hanya melakukan dagangan di emas. Kalau kita detail mempelajari satu market, pasti kita akan menemukan satu pola tersendiri ya. Dalam mekanisme trading kita di pasar tersebut pun pasti semua pasar ada polanya, semua market ada polanya, dan pola itu yang kita baca. Karena kita sepakat bahwa trading itu adalah the art of probability. Seni dalam melihat sebuah kemungkinan. Bukan ilmu pasti nih, bukan 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan 4 tambah 4 sama dengan 8 gitu, enggak. Nah, kadang-kadang ya saya melihat bahwa banyak trader hari ini bermunculan, mereka ini asik untuk menemukan satu yang saya sebut holy grail lah, atau senjata pamungkas dalam ilmu trading, dalam dunia trading, sehingga mereka berpikir bahwa senjata pamungkas ini adalah menjadi landasan para trader sukses di dunia gitu loh. Padahal yang saya pahami selama ini bagi para trader yang sukses ya di seluruh dunia, itu jumlahnya nggak lebih dari 10% Bapak Ibu. Kalau kita amati secara pola, kenapa ada trader yang sukses, kenapa ada trader yang masih up and down? Sebenarnya kan karena kurangnya keilmuan dalam menganalisa market sebenarnya ya. Kalau kita boleh jujur mengatakan hal demikian, bukan karena ketidakmampuan dia dalam menganalisa sebuah market. Tapi kalau yang saya lihat adalah ya karena problemnya di dirinya masing-masing gitu loh. Fear and greed, musuh terbesar bagi para trader ini tak mampu mereka kuasai. Kalau kita boleh jujur-jujuran di sini, pasti saya yakin dan percaya banyak juga trader expert yang gabung di sini untuk kita diskusi sama-sama. Kita kalau to be honest ya, nggak ada yang namanya trader hebat itu di dunia, nggak ada. Yang trader jago tuh nggak ada. Semua trader sama kok, polanya sama. Ya dia analisa fundamental, technical, market, buy or sell, kan begitu. Dan walaupun terkadang kita trading di jenis market yang berbeda, tapi secara pola pasti sama. Nah, agak aneh kalau misalnya hari ini kita berpikir ingin menjadi trader hebat, ingin memiliki profit yang besar dari dunia trading, ini adalah senjata pamungkas itu, holy grail itu. Dengan teknik ini, maka diasumsikan berlaku bagi semua pasar. Nah, seperti itu. Itu yang keliru. Saya merasa bahwa selama ini saya mengamati dunia trading, ada satu mata rantai yang terputus dalam informasi, dalam edukasi. Awalnya memang saya penuh perhitungan Bapak Ibu, ketika ditawarkan atau diminta untuk, Pak, ayo buat bisnis opportunity dalam bidang trading. Ini saya nggak langsung oke kan. Karena bagi saya, trading nih hari ini ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kalau sistemnya ini nggak valid, yang menjalankan tidak paham aturan hukum mainnya atau cara mainnya, atau yang ketiga adalah ya mohon maaf hanya tipu-tipu gitu ya. Jadi hanya brandingnya bagus di awal tapi menjerumuskan di akhir. Risiko yang paling besar adalah ya di diri ownernya. Yang kedua adalah di leadernya dan membernya, pada akhirnya kan seperti itu. Tapi kenapa akhirnya saya mau? Karena memang ada agreement ke para leader yang mengajak saya pada saat itu. Pertama adalah yang tadi Bu Shirley bilang itu benar, jangan batasi saya kepada member. Saya harus memastikan bahwa sistem yang saya buat ini terdelegasi dengan baik tanpa adanya improvisasi. Yang kita ciptakan hari ini adalah sistem pembagian MOFIT per hari maksimal 0,9% dengan kontrak 211 hari atau 10 bulan. Nanti kita bisa bahas lebih detail tentang hal tersebut. Yang kedua adalah dari gaya kita menyampaikan, kita tidak mau sama gitu loh polanya seperti mohon maaf ya bisnis BO, bisnis money game pada umumnya. Yang terkadang kita tidak tahu ini, wah bagus, ini profitnya bagus, ini besar sekali. Hitung-hitungannya dalam waktu beberapa bulan saya miliaran bisa dapat omset. Tapi nggak tahu keberadaan ownernya di mana, kantornya di mana, rumah ownernya di mana, ownernya kredibel atau enggak, punya akun bener, bisa trading bener atau tidak. Nah, maka hari ini di Indonesia apapun yang ditawarkan dalam bentuk bisnis harus bisa dibuktikan. Kalau dia trader, buktikan bahwa dia memang trading. Walaupun terkadang tidak, jangan terlalu lebay juga dalam membuktikan itu kan. Tapi bagi saya pembuktian itu penting, bukan untuk cara meyakinkan orang bahwa bisnis ini lebih baik daripada yang lain, bukan. Tapi memang validasi itu penting dalam sebuah bisnis, apalagi trading. Kalau memang dia ngaku trader, ya harusnya dia bisa trading gitu kan. Atau sering mengadakan live trade. Maka di Traders Pride ini kita punya satu edukasi khusus ya, di mana orang bergabung, saya ajarkan tanpa saya batasi keilmuan yang saya punya. Saya akan share target kita 3 bulan 1 miliar dia profit. Memang bisa
Ya sangat bisa sebenarnya, karena probabilitas yang kita mainkan. Yang kedua adalah kalau memang sistemnya ini bagus, harusnya bisa dibuktikan. Ya, kalau memang valid sistemnya, harusnya bisa dibuktikan. Makanya seringkali dalam presentasi, saya sering mengatakan begini, Bapak Ibu. Ketika saya presentasi dimanapun, jangan menganggap bahwa ini untuk cepat bergabung. Bergabung atau tidak itu di luar kehendak saya. Karena bagi saya, sebagai seorang edukator dan juga trader, tugas saya hanyalah menginformasikan sesuatu yang benar dan bisa diuji sama-sama. Kalau memang sistemnya bagus, kita uji sama-sama sistemnya. Makanya pengujian sistem itu harus di awal, bukan di pertengahan, apalagi di akhir ya. Ketika scamnya baru, ketika memang perusahaan itu sudah scam, baru kita uji. Itu telah yuk bangun awareness hari ini Bapak Ibu. Ya cukuplah kita bermain-main dalam keuangan kita untuk menaruh uang kita, memberikan uang kita kepada platform yang menurut kita pun dari awal kurang masuk akal. Hari ini banyak sekali entitas bertumbuhan, hampir tiap tahun. Adanya robot trading, adanya pair trading, adanya platform trading, apapun jenisnya. Nggak masalah itu semua sebenarnya, sah-sah saja. Namun yang perlu kita cermati adalah pertama sistemnya. Bagaimana penawaran profit hariannya, masuk akal atau tidak. Kalau terlalu besar, asal masuk akal, ya sebenarnya sah-sah saja. Tapi high risk, high return ini prinsip utama dalam trader ya, dalam trading, dunia trading. Kalau memang yang ditawarkan terlalu besar, tidak masuk akal, bagaimana payout-nya keluar tidak equal dengan apa yang dihasilkan, ya tentunya ini sesuatu yang patut kita pertanyakan. Bapak Ibu semua, balik lagi saya sangat tertarik ya untuk trading di market emas. Karena ini berpengaruh sama keadaan dunia hari ini. Bapak Ibu tahu nggak bahwa hari ini tuh ada satu informasi yang tidak berani sebenarnya dipublikasikan oleh wartawan manapun seluruh dunia secara massal, khususnya Indonesia deh. Kita jarang pasti mendengar hal yang akan saya sampaikan, kecuali orang-orang yang memang sering baca berita aja. Kenapa? Dan apa itu? Yaitu sesuatu yang bisa merubah keadaan dunia, Bapak Ibu. Bahwa sistem petrodolar atau sistem uang Amerika itu indikasinya adalah akan menuju kepada kebangkrutan atau kolaps. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena begini, satu hal yang penting kita cermati bahwa banyak orang yang tidak tahu saat ini XAU USD ini kan yang namanya juga XAU USD market XAU itu berbanding dengan USD. Itu mempengaruhi pergerakan balik. Kalau kita bertanya saat ini, saya akan bahas detail tentang dan yang menyebabkan saya tertarik sekali trading di emas, begitu ya. Baik investasi emas ataupun trading dalam emas gitu ya, dalam bentuk emas. Yang pertama adalah telah terjadi pemutusan kesepakatan antara Arab Saudi dengan Amerika, di mana Arab Saudi memutuskan kesepakatan tidak lagi melakukan kesepakatan untuk jual beli minyak yang diproduksi oleh negara Arab Saudi dengan menggunakan mata uang dolar. Nah, itu kita sebut sebagai penurunan atau kolaps dari petrodolar. Apa pengaruhnya? Feedbacknya bagi trading ini sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Sekarang kita cermati sama-sama di dunia, negara-negara dunia pada umumnya mereka asik mengekspor sesuatu. Ya kalau misalnya kita katakan Argentina apa ekspornya dia? Ya kita bisa katakan Argentina ini banyak mengekspor sesuatu yang sifatnya itu adalah hasil bumi misalnya, seperti daging sapi atau sejenisnya. Brazil, nah apa yang diekspor oleh Brazil ke negara-negara lain? Sama, hasil bumi, minyak etanol dan sebagainya. Kalau Jerman apa parangga Jerman misalnya? Kita diskusi masalah ekspor. Keseringan Jerman ini negaranya ekspor apa? Ya mesin-mesin atau manufaktur ya, seperti mobil BMW, Mercy dan lain-lain. Nah pertanyaannya adalah apa yang diekspor oleh negara Amerika ke negara kita, bahkan ke negara-negara lain?
apakah Coca-Cola ataupun junk food begitu ya? Tentu tidak. Nah, banyak yang tidak tahu bahwa ekspor ke semua negara, termasuk ke negara kita, adalah inflasi. Dan ini sangat berpengaruh sekali sama aktivitas trading harian kita. Di mana kita trading itu berbanding terbalik dengan, apalagi kita di XAU-USD berbanding terbalik dengan keadaan dolar pada hari ini. Dan itu semua tidak aneh, karena sejarah sudah menceritakan sejak tahun 1944 ya, tepatnya itu di New Hampshire, salah satu bagian kecil di Amerika Serikat. Kita sebut sebagai Bretton Woods Agreement atau perjanjian Bretton Woods, yang dimana perjanjian tersebut sudah dilakukan puluhan tahun. Mungkin Bapak Ibu pada saat itu belum lahir juga, apalagi saya ya. Dimana perjanjian tersebut menghasilkan berbagai hal. Salah satunya adalah mengesahkan bahwa mata uang dunia ya adalah US dollar. Sebenarnya ketika itu sudah disetujui oleh semua negara, disitulah monopoli terjadi. Disitulah kita tidak freedom lagi. Dan kita tahu bahwa emas ini adalah safe haven. Menurut agama dan kepercayaan saya, emas ini menurut Rasulullah itu alat tukar di dunia ya. Tapi ironinya hari ini terjadi hal yang diutamakan. Karena underlying pencetakan mata uang, ya, terutama dolar, itu adalah emas. Nanti ada hitung-hitungannya tuh. Sebagai contoh, berapa dolar itu sama seperti 1 ons emas. Contohnya seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita lihat di market XAUUSD itu berlaku per troy ounce. Kayak misalnya begini, kita tahu harga satu gram emas itu berapa juta misalnya ya. Tapi kalau kita lihat di market itu kok tidak sama harga 1 gram emas yang ada di dunia ini dengan yang ada di market. Nah, yang ada di market itu ada hitung-hitungannya, karena itu harga emas per troy ounce. Ini yang membuat saya akhirnya mendedikasikan diri pada trading emas, karena memang dari awal saya suka sekali kepada satu safe haven ini yang memang Tuhan ciptakan ya, adalah emas. Maka trading emas ini saat ini menjadi hal yang sangat diminati oleh para trader dunia. Maka dari itu Bapak Ibu semua, saya berharap bahwa kegiatan trading hari-hari yang saya lakukan bersama tim ini bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Dan terakhir Bapak Ibu semua, Tradespride ini bukan hanya sebagai platform bisnis opportunity atau juga bukan hanya sebagai platform edukasi saja, di mana yang saya utamakan juga adalah bagi mereka saat ini untuk yang merecovery dananya. Ya, saya berharap semoga bisa merecovery dananya di Tradespride, karena kita selalu mengedepankan transparansi di awal. Kita mau apa? Bicara apa? Sistem. Ayo kita buka-bukan sistem. Saya tidak keberatan untuk buka-bukan dam. Asal etis ya, sesuatu yang etis kita buka. Kemudian yang kedua adalah Pak Rangga, saya belum yakin nih Pak Rangga nih, misalnya, ayo kita trading sama-sama, kita live trade, ayo kita buat live trade, kan seperti itu. Bahkan ada juga beberapa orang yang juga mengusulkan, Pak Rangga, ini sepertinya saya atau banyak orang yang mau naruh uang di sini banyak, ya, miliaran, itu tidak ada jaminan, rasa-rasanya kayaknya kurang bagus deh. Nah, ini pun kita pertimbangkan. Oh, boleh jaminan, asal jaminan ini sah dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Apa contohnya sah dan bisa dipertanggungjawabkan? Saya lebih suka kalau misalnya ada orang yang minta jaminan itu bukan nggak ada zamannya lagi. Sekarang hitam di atas putih, Bapak Ibu. Ya, perjanjian hitam di atas putih, cek kosong, nah, itu paper saja menurut saya. Apalagi saya paham sekali hukum, banyak sekali oknum yang merubah kausalitas atau klausul dari perjanjian tersebut sehingga tidak ada deliknya, sehingga tidak kuat hukumnya. Maka hari ini saya mau sedikit mengedukasi bahwa ketika ada seseorang owner ataupun bisnis opportunity yang menawarkan serangkaian jaminan, dan itu bentuknya adalah pen to paper, adalah perjanjian, ini patut kita waspadai. Karena pola scam
pola money game itu dia mau melakukan sesuatu yang sifatnya melawan hukum. Pertanyaan dalam trading, boleh nggak ada perjanjian hitam di atas putih yang klausulnya membicarakan tentang jaminan keamanan modal? Itu nggak boleh. Yang harus kita sampaikan kepada semua member atau masyarakat Indonesia pada umumnya adalah ada resiko yang juga bisa kita rasakan dalam kegiatan trading harian yang kita lakukan. Apa resiko terbesar? Resiko terbesar bagi seorang trader adalah kehilangan uang seluruhnya apabila gagal dalam menganalisa market. Itu yang kita sebut seperti margin call, MC, dan lain-lain. Maka itu yang sering saya sampaikan ke member. Perihal ketika orang sudah mendengar resikonya dia nggak mau gabung, bukan urusan saya sebenarnya. Karena balik lagi, saya merasa sudah cukup apa yang saat ini saya punya dengan profit yang saya dapatkan mulai dari 2013 sampai detik ini dari hasil trading. Saya kelola dari ke berbagai bisnis saya, sehingga saya punya holding bisnis yang namanya Sanctuary Group. Kita main di sektor properti, kita main sektor tambang, dan kantor hukum saya juga ada di sana. Dan semua kalau ditanya, Pak Rangga, kantornya di mana? Pusatnya itu di Sentul City, Bapak Ibu. Pusatnya kantor itu di Sentul City, termasuk Traders Pride, itu manajemennya ada di Sentul City. Dan insya Allah bulan depan kantor cabangnya ada di Thailand. Karena saya akan membawa minimal 20 orang member yang menang challenge. Saya bawa ke Thailand bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi menyaksikan peresmian gunting pita kantor kedua kita, kantor cabang kita di Thailand, di Bangkok, Thailand. Tadi sore ya saya sudah berkomunikasi sama para founder. Saya sudah tanyakan kesiapan dari 20 orang yang akan saya berangkatkan ke Thailand ini, mulai dari dan lain-lainnya ternyata sudah siap. Dan beberapa bulan setelahnya, ketika kita sudah launching di Thailand, kita sudah bikin satu BOP besar-besaran di Thailand, kita akan penetrasi ke beberapa negara lain. Ini di luar ekspektasi saya, Bapak Ibu, sebagai seorang entrepreneur, segini cepatnya ya, dalam bidang trading, bisnis trading itu stigmanya segini positifnya. Karena memang Bapak Ibu, masyarakat kita tuh sudah sangat pinter hari ini. Tidak bisa, mohon maaf, dibodoh-bodohi dengan satu hal yang sifatnya itu hanya branding saja. Ya. Kita kan hari ini kan kita lihat ya flexing sana, flexing sini gitu kan. Ownernya punya ini, itu, dan segala. Sehingga orang mau ikut trading karena ownernya orang kaya nih. Ownernya si A, si B nih gitu kan, pakai mobil mewah kemana-mana. Nah mohon maaf, hari ini saya malah sebenarnya menyampaikan atau mengedukasi, kalau kita ingin ikut satu bisnis, jangan melihat ownernya sebenarnya. Ya ownernya jelas memang harus kredibel, ya dalam hal finansial ataupun ilmunya tentunya. Tapi yang kedua juga kita harus pelajari kepada sistemnya. Kalau sistemnya kita sudah yakin, saya yakin dan percaya bahwa sudah tidak ada lagi pertanyaan yang memberatkan di pikiran kita. Walaupun seperti itu, kita sudah meyakinkan orang ya dengan serangkaian program yang kita buat, mungkin sudah sangat meyakinkan, tapi masih saja ada beberapa orang yang bertanya ini, bertanya itu, dan tidak yakin. Ketika itu terjadi, maka poinnya bukan ada di bisnisnya sebenarnya. Poin kesalahannya adalah di diri orang tersebut. Kenapa? Kalau kita telusuri, karena banyak sekali PSH, pasukan sakit hati yang punya trauma terhadap bisnis sebelumnya yang Ponzi. Pak Rangga sebelumnya juga owner sebelah bisnis ngomongnya sama seperti itu, seperti Pak Rangga kan gitu. Bisnis ini tidak akan scam, bisnis ini baik, dan segala macam. Maka saya katakan, jangan pernah tanya saya, bisnis ini scam atau tidak. Karena naif sekali, pasti jawaban semua pebisnis ya tidak scam lah. Mana ada pembisnis ya yang baru awal buat, Pak bisnis ini bakal scam apa enggak ya kira-kira? Oh enggak, kemudian jawabannya, oh ya pasti scam ya, nggak mungkin kan. Jangan tanyakan ke owner, jangan berharap jawaban ke owner dengan lisan, tapi pelajari sistemnya, pelajari sayanya, dalam artian bukan maksud apa-apa ya, tapi saya ini punya program yang memang program itu untuk mendekatkan antara member dengan owner, di mana program tersebut bisa saya undang ke rumah pribadi saya, tempat saya tinggal sama anak istri saya. Mohon maaf, tujuannya bukan untuk show off, tapi tujuannya adalah supaya ada keterbukaan. Bisnis yang asli, bisnis yang real, bisnis yang tegak lurus itu tidak ada dusta di antara kita, dan tidak ada keberatan bagi owner untuk melihat sesuatu yang sifatnya privacy. Walaupun sebenarnya saya bisa memilih untuk tidak melakukan hal itu. Tapi bagi saya, terlalu banyak orang yang disakiti, terlalu banyak pasukan sakit hati, sehingga sedikit saja polanya sama dalam hal pengucapan, dalam hal lain-lain, orang berpikir, ini kok sama seperti dulu ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu semua, silakan Anda pelajari yang belum bergabung khususnya ya, silakan Anda pelajari sistemnya, silakan Anda pelajari M-plan-nya dengan baik.
perlu terburu-buru masuk ke sini menjadi member karena tidak sebuah menjadi keharusan Anda terlalu cepat-cepat bergabung. Tapi bagi saya kalau Anda bergabung dengan sebuah keyakinan, saya yakin dan percaya insya Allah ini akan jangka panjang. Kenapa saya bisa yakin demikian? Karena kita punya big plan Bapak Ibu. Kita punya plan itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ya mungkin plan ini sering saya sampaikan ke setiap meeting ya. Nanti kita akan bisa kembangkan melalui tanya jawab. Mungkin itu Bapak host, Pak Vicky yang bisa saya sampaikan di awal. Sambil saya arah pulang kita bisa diskusi ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Rangga atas pemaparannya tentang tadi spread yang buat motivasi kita semua. Nah, berikutnya teman-teman di sesi tanya jawab nih kayaknya banyak yang chat ya, bertanya lewat chat. Oke, saya baca satu persatu ya. Yang pertama dari Pak Sulaiman Rahim. Ya, ekuitas komunitas Pride nilai berapa? Maksudnya apa ya Pak ini pertanyaannya? Oke, nanti bisa direvisi kembali. Oke. Nah, ini dari Pak Darmono SE. Pak Darmono SE ini pertanyaannya Pak Rangga, privat trading dengan Pak Rangga syaratnya apa? Ya, syaratnya kalau saya boleh bantu ya Pak, kemarin memang ada jalan kita join paket B $1.000, kita bisa masuk ke grup VIP belajar trading, studi trading bersama Pak Rangga, ya, yang dimana bisa diadakan mungkin 1 bulan 2 kali ya bersama Pak Rangga. Memang ada grup khusus belajar trading, studi trading. Oke. Terus yang kedua dijamin trading bisa profit 1M dalam waktu 1 bulan itu dengan modal berapa? Oke, ya nanti akan dibantu untuk menjawab dengan Pak Rangga ya Pak. Oke, apakah privat trading itu sudah berjalan dan bagaimana cara pelaksanaannya dengan online apa offline? Dan apa ada grup trading spread nasional atau internasional? Ya, pertanyaan bagus sekali ya Pak. Oke, biar tahu jumlah member dan total deposit ditampilkan di web, tujuannya agar nambah semangat cari mitra dan calon member tambah yakin karena temannya banyak. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin Pak Rangga untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Darmono SE. Monggo Pak, silakan. Ya, baik. Karena banyak sekali jawabannya, pertanyaannya kurang nangkap tuh. Yang pertama jawaban pertanyaan apa Pak? Oke, saya ulang kembali Pak Darmono tadi tanya apa pertama tuh? Pertamanya, yang dijamin trading bisa profit 1M dalam waktu 1 bulan itu dengan modal berapa? Itu Pak. Oh ya, oke. Baik, teman-teman, ini target kita dalam waktu 3 bulan itu cuan 1 miliar. Tentunya, betul, memang kita juga harus melihat dari balance atau equity yang dimasukkan. Bisa nggak dengan $100 bisa 1 miliar 3 bulan? Secara logika, bisa Pak, kalau misalnya kita bantuan jin ya. tapi kalau tidak ada bantuan jin gitu, kayaknya itu masuk akal. Ini intermezzo saja. Jadi sesuatu itu harus masuk akal. Artinya kalau 3 bulan cuannya 1 miliar, yang harus make sense. Saya itu selalu mensuggest minimal 10.000 US dollar. Nanti kita akan hitung-hitung berapa ketahanannya. Setiap poinnya berapa ketahanan per poinnya. Kemudian nanti kita akan hitung-hitung per lotnya dia transaksi berapa lot setiap trading. Jadi memang saya selalu mensuggest minimal tuh 10.000 US dollar. Tapi kalau misalnya ada yang saya punya income lebih ya mau dimasukkan ya bagus, tidak masalah. Ini target ya, bukan satu kepastian 3 bulan pasti 1 miliar enggak. Ini target kita 3 bulan itu 1 miliar. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa Pak Vicky? Pertanyaan kedua ini Pak, sebentar. Privat trading itu sudah berjalan dan bagaimana cara pelaksananya dengan online apa offline? Ya, privat trading itu sudah berjalan, sudah 1 kali kalau tidak salah ya berjalan. Cuman memang private trading ini sempat tertunda karena fokus kita sedang pemberangkatan ke Thailand. Karena tanggal 30 insya Allah kalau tidak ada halangan kita mau berangkat ke Thailand.
yang tadi saya sebutkan ya, tentang beberapa program yang memang kita mau lakukan di Thailand. Tapi yang sudah ini tidaklah berbayar ke saya free khusus untuk member. Hanya kita challenge, bukan buat saya sebenarnya. Uang itu ya masuk ke Movitnya mereka. Minimal mereka posting lagi $1.000. Kenapa saya diharuskan seperti itu? Karena sepengalaman saya ketika saya buka kelas gratis gitu ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia umum, dari 100 orang yang ikut, pasti yang konsentrasi, yang atensi, yang benar-benar mau belajar itu paling 5-10 orang, 10% ya paling tuh. Karena merasa bahwa ya ini gratisan, sehingga karena gratisan ya udahlah gitu loh, tidak ada effort untuk belajar. Nah, tapi kan kalau misalnya ini kita buat challenge kan lebih menarik gitu ya, dan mereka juga merasa bahwa ya saya nih orang yang terpilih nih untuk belajar di kelas VVIP. Tapi pada prinsipnya sebenarnya saya tidak pernah membudgetkan orang atau mengkotak-kotakan dengan ikut kelas saya bayar sekian juta, sekian puluh juta. Itu enggak. Karena bagi saya pribadi sudah sangat cukup dengan profit pribadi saya hari-hari saya trading, dengan beberapa profit dari bisnis-bisnis yang saya lakukan. Tidak perlu lagi saya jualan buku untuk mendapatkan uang gitu loh. Karena bagi saya itu hal yang saat ini harusnya tidak secara massal dilakukan. Tapi saya tidak menyalahkan kepada teman-teman yang melakukan kegiatan tersebut ya, yang jual buku, jual kelas training, nggak apa-apa. Tapi maksudnya saya yakin sama kok. Mereka kenapa jual mahal training itu? Karena yang dikeluarkan ilmunya adalah mahal kan, seperti itu. Nah, kadang-kadang orang Indonesia itu mungkin belum bisa menghargai 100% ketika memang itu dibuat gratis. Makanya psikologinya dia mainkan. Dengan saya bayar trading sama orang lain, trader expert 10 juta misalnya, atau bahkan ada yang ratusan juta tuh, maka saya harus antusias gitu ya dalam belajarnya. Kita biasanya melakukan itu setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali, Pak Darmono ya tadi ya. Iya Pak. Kemudian selanjutnya pertanyaannya apa lagi Pak? Grup nasional ya, nanti grup nasional akan kita buatkan ya Pak ya. Baik, ini sepertinya ada yang bertanya dari Lampung, Pak Abeng, bisa open mic Pak Abeng, monitor. Kami persilakan ya. Pak, ada pertanyaan, monggo. Ya, terima kasih Pak Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi kawan-kawan. Dan salam hormat buat Pak Rangga selaku owner dari Traderspet. Salam kenal, saya Abeng dari Lampung. Terima kasih, suatu kehormatan malam ini saya bisa bertanya langsung kepada Pak Rangga dan Pak Vicky serta Pak Komang selaku guru saya di sini. Jujur sebetulnya saya sudah nggak ada semangat sih dalam berbisnis, jujur. Karena beberapa hari yang lalu perjuangan saya dari mulai 27 Februari sampai dengan Agustus itu dihempaskan hancur berkeping-keping. Tapi di sisi lain saya juga harus bangkit karena banyak artinya mitra-mitra yang saya bawa. Mitra-mitra yang saya bawa di dalam Traderspet ini, di dalam bisnis saya yang lalu. Jadi saya punya tanggung jawab moral, ingin membuktikan kepada mereka bahwasanya ada satu bisnis yang akan saya temukan yang Allah persembahkan lewat saya, yang kedepannya akan membuat kawan-kawan saya yaitu pasukan Sakti Hati ini kembali bergairah dalam menjalankan hidup. Dan syukur alhamdulillah saya pun sama seperti Pak Wito, berawal gabung di Traderspet ini mohon maaf uangnya dapat ngutang dan syukur alhamdulillah saat ini saya sudah punya 3 akun dan alhamdulillah juga member saya walaupun saya baru beberapa hari tapi pertumbuhannya sudah hampir ke $2.000 dan saya yakin dalam waktu 3-5 bulan saya akan bisa menjadi contoh buat kawan-kawan yang lain. Dan alhamdulillah juga di dalam Zoom saat ini saya lihat banyak sekali teman-teman saya yang bergabung, khususnya Pak Wahyu Romadoni dan kawan-kawan yang lain, saya tidak bisa sebutkan satu-satu, Pak Sudaryadi dan yang lain juga. Nah, pertanyaan saya sebetulnya hanya masukan sih Pak Vicky. Saya secara sistem sudah mempelajari dan luar biasa amazing, dari mulai deposit, dari mulai WD, dari mulai sistem marketing plan, saya lihat semuanya sudah sangat-sangat bagus ya. Karena
dari payout yang dikeluarkan, dari sistem deposit $100 mendapatkan bonus generasi berapa, dari $1.000 mendapatkan bonus generasi berapa, dari $10.000 mendapatkan bonus generasi berapa, itu saya rasa selama saya join di platform-platform dari dulu sampai sekarang, dan ini sangat-sangat adil sekali. Nah, kembali lagi kepada Pak Rangga, mudah-mudahan tetap menjadi sosok penyelamat buat kawan-kawan, artinya yang sakit hati terhadap entitas bodong di luaran sana. Dan jujur betul kata Pak Rangga, artinya kalimat-kalimat yang disampaikan sama Pak Rangga itu 70% mirip-mirip dengan owner sebelah. Betul, mirip-mirip sekali. Tapi kita lihat dari jejak digital itu tidak pernah bisa dibohongi ya, jejak digital. Dan saya jujur, sebelum diajak ini saya sudah lihat semua YouTube-nya Pak Rangga dari mulai tahun-tahun sebelumnya itu saya lihat dulu. Nah, di situ saya lihat ternyata Pak Rangga adalah sosok orang yang geram dengan investasi bodong, dan disitulah akhirnya saya memutuskan untuk menjadi salah satu pionir di sini yang mudah-mudahan bisa berkembang. Nah, pertanyaannya tidak ada sebetulnya, hanya masukan aja nih Pak Piki, Pak Komang, Pak Rangga, Ibu Shirley, mudah-mudahan bisa ditanggapi ya. Karena dilihat di sini, saya lihat di sini adalah minimal join kita yaitu $100, lalu melangkah ke $1.000, $5.000, dan $10.000. Jadi saya melihat di sini ada menengah ke atas ya, menengah ke atas dari $100 ke atas. Nah, masukan dari saya, keinginan pribadi, bisa nggak apabila di dalam plan Traders Pride ini adalah kita buat packet itu ada jenjang yang tidak terlalu jauh. Contohnya dari 100 naik ke 300, dari 300 naik ke 700, ke 1000, dari 1000 ke 1500, ke 2000. Nah, saya rasa itu tidak akan mengganggu omset ya, karena secara sistem dia akan tetap masuk di omset. Nah, karena notabene kita akan menemui orang-orang yang satu gaptek, yang kedua nggak mau pusing. Nah, ini dua orang ini yang harus kita bantu. Mereka contoh misalkan ada si A, ini nggak mau pusing Pak, saya nggak mau lah bikin akun sampai 5 dengan uang $500, ribet Pak buka akun A, B, C, D, E, F, G, kan seperti itu. Tetapi dengan adanya paket $500, orang itu hanya buat satu akun dan dia nyaman dengan akun dia tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang gaptek. Orang yang gaptek adalah kita sebagai upline ataupun leader wajib membantu mereka dari mulai sistem, karena di sini kan ada QIC ya, beberapa hari yang lalu, dan itu saya luar biasa sekali approve. QIC itu memang dari sebagian orang ada yang menilai, waduh jangan-jangan untuk pinjol dan sebagainya. Ada mitra saya yang seperti itu. Jadi saya bilang mohon maaf, untuk pinjol untuk apa gitu loh. Coba tanya ke diri Anda, kan nama Anda sudah bagus gitu loh. Jadi jangan-jangan kita punya negatif. Kalau kita hidup dengan negatif, maka selamanya kita akan menjadi orang yang terkungkung oleh negatif tersebut kan gitu. Akhirnya dia mau gitu. Ya itu aja Pak Putri, terima kasih. Terima kasih Pak Ben ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Pak Rangga, yang di chat ini ada ini Pak. Mohon dipertimbangkan Dewan Penasehat Syariah Kenyamanan Umat. Oke, yang dimaksud ini Pak, nggak ada namanya ya, Redmi Note 9 ini. Nah, mohon dipertimbangkan penasihat syariah. Itu dari tim saya Pak Piki, dari Pak Wawan Solo Pak Piki. Oh, Pak Wawan Solo. Boleh, baik. Ya, mungkin maksudnya Dewan Pertimbangan Syariah gitu ya, untuk mengenai arah halal haramnya gitu ya, Pak Abeng maksudnya. Maaf, ini sepertinya sudah ada chat lanjutan. Ya, gimana Pak? Ya, Dewan Pertimbangan Syariah, Pak Rangga, ini maksudnya dibentuk Dewan Pertimbangan Syariah. Gitu. Nah, ini ada saya bacakan lagi pertanyaannya ini. Saya bacakan lagi ya pertanyaan ini. Bismillah, saya ada usul buat Pak Rangga, bagaimana kalau Traders Pride ini bisa merangkul Dewan Penasehat Syariah untuk kemaslahatan dan kelanggengan para member supaya bisa lebih percaya diri, supaya bisa lebih
Ini usulan yang bagus Pak, nanti kita pertimbangkan ya Pak Wahyu Romdoni. Ya, pada prinsipnya sebenarnya kita sangat membuka sekali usulan-usulan yang memang bisa memperbaiki ke depannya bisnis ini bisa lebih baik. Tadi saya juga thank you atas apresiasi Pak Abeng. Walaupun memang saya sadari betul, saya tidak pernah mengatakan dari awal ini bisnis yang paling sempurna, mulai dari website, mulai dari payment gitu, enggak. Kita terus terbuka ya secara umum untuk usulan yang bagus apabila make sense dan memang bisa kita lakukan, kita lakukan. Walaupun memang dalam bentuk komunitas ada beberapa tabrak sini tabrak sana kita tidak bisa lakukan karena memang keterbatasan kita kerjasama sama beberapa pihak karena harus melampirkan dokumen, harus ada nama PT dan lain-lain. Tapi sebisa mungkin dengan adanya CS yang dulunya kita CS sekarang sudah berganti, yang saya sudah berikan atensi khusus untuk bisa sesegera mungkin membalas chatnya. Ya sekarang Antonio ya CS kita sebelumnya sudah digantikan sama Pak Kevin yang memang ada masalah kesehatan juga karena itu kita gantikan ke CS yang baru. Semoga apapun aspirasi dan teman-teman kalaupun nanti ada yang mau mengusulkan tentang sesuatu bisa langsung chat ke Pak Kevin. Nanti nomornya bisa diminta ya oleh para leadernya atau yang mengundang Bapak Ibu hari ini di sini. Kalau untuk Dewan Syariah dan lain-lain nanti kita akan pikirkan Pak. Tapi kita tidak menolak untuk bekerja sama kepada siapapun. Karena ada juga usulan yang bagus untuk minta kerjasama juga ke para dekan-dekan di fakultas. Di mana kita ada paket $100, sangat make sense kita mengajak mulai dari mahasiswa untuk berbisnis. Kita juga lagi pertimbangkan, ini mohon maaf karena bentrok sekali dengan kesiapan dan fokus kita mau ke Thailand. Kita akan rangkum di sini, makanya kita ada host ya, ada Pak Vicky, ada Mas Randy, ada teman-teman yang lain yang bisa nanti bantu mencatat supaya di bulan itu sudah saya minta ke tim sistem untuk sesegera mungkin dibuat. Besok saya akan update, tolong ingatkan ya Pak Vicky berkenaan tentang tambahan paket. Jadi paketnya nanti kita bisa tambahkan jadi 100, 500, 1000, 10.000, 15.000 seperti itu. Ya supaya memang betul tidak too much akunnya. Kalau memang mau gabung 500 ya hanya satu akun saja seperti itu. Terima kasih usulannya. Kemudian saya mau baca chat, boleh ya Pak Vicky? Boleh Pak, monggo Pak. Ini ada beberapa karena banyak yang bertanya di sini. Mohon maaf ya kalau keterbatasan waktu kita tidak bisa jawab satu-satu. Tapi kalau nanti Anda bergabung, kita siapkan CS khusus. Walaupun sistemnya antrian, tapi sebisa mungkin pertanyaannya dijawab. Komunitas traders Sprite, ekuitas saat ini, mungkin secara tidak langsung Pak Sulaiman Rahim mau bertanya, di trade Sprite ini total equity kita saat ini berapa gitu ya. Kita baru jalan hampir 10 bulan, 9 bulan lebih dikit. Itu terakhir saya cek di akun PAM atau konsorsium account itu adalah 2,1 juta US dollar. Itu total akun yang kita kelola saat ini. Tapi pengertiannya total akun itu bukan milik member seluruhnya karena itu ada profit harian trading saya. Walaupun trading yang saya lakukan tidak tiap hari Bapak Ibu. Kalau Anda cek di akun pantau, pasti Anda bisa melihat saya trading tidak tiap hari. Betul nggak? Betul. Karena kenapa? Karena sangat ringannya beban yang saya harus keluarkan ke member. Ketika saya profit 3%, karena kan begini, kita asumsi dasar sebagai seorang trader, pasar sedang tidak baik, gampang sekali kita dapat 3-5% per hari, per trading gitu ya, per sekali trading, ketika memang pasarnya sedang tidak bagus. Kalau pasarnya bagus, kita bisa capai 10-15%. Nah, secara track record, kita memang tidak pernah trading itu mendapatkan profitnya di bawah 3%. Yang sudah di atas 3%, bahkan bisa 10%. Nah, karena bebannya terlalu kecil, sebenarnya saya tidak diharuskan untuk trading tiap hari. Jadi tergantung saya mau atau tidak. Kalaupun saya mau, lebih bagus lagi gitu kan. Karena memang saya harus membagi waktu. Banyak sekali hal-hal yang saya harus pikirkan juga di Traders Pride. Walaupun saya dibantu oleh 7 orang tim trader ekspor di bawah asuhan saya, itu murid-murid saya, yang dimana mereka punya tugas job masing-masing. Ada yang khusus menganalisa market secara analisis, ada yang menganalisa market secara fundamental, secara teknikal dan lain-lain seperti itu. Walaupun seperti itu, saya banyak dibantu, cuman memang kegiatan trading tidak kita lakukan setiap hari. Kenapa seperti itu Pak Rangga tidak dilakukan setiap hari? Karena begini, dan disinilah sebenarnya letak keamanan dan kenyamanan yang bisa kita tawarkan. Ketika
bisa tidak equal dengan payout yang dikeluarkan. Disitulah sebenarnya letak keamanannya. Karena bagi saya, selama ini saya memahami dunia trading atau perusahaan trading, mereka tiba-tiba scam. Terkadang scam itu tidak terjadi pada saat awal mula dia mau buat itu bisnis, kecuali memang itu pelaku BO atau pelaku money game aja, yang dimana itu get member, mungkin saja ya dari awal nawaitunya atau niatnya sudah tidak baik. Tapi seperti yang sudah-sudah, Net 89, Auto Trade Gold, saya yakin sekali, mungkin saja niat mereka tidak ada yang mau ini scam. Cuman scam ini adalah alasan bagi manajemen yang masuk akal pada saat itu, karena payoutnya terlalu besar, tidak sebanding dengan profit yang dia dapatkan. Karena rata-rata yang saya lihat pakai robot. Saya sebenarnya bukan anti robot ya Bapak Ibu, tapi selama ini dan sejauh ini saya pahami dunia perobotan. Kalau dibilang saya punya software, saya ada, cuman nggak bisa saya tunjukkan sekarang. Mungkin bagi yang sudah lama bergabung tahu software saya seperti apa. Software ini hanya bisa bantu Anda menganalisa titik terendah yang terbaik untuk open posisi buy dan titik tertinggi yang terbaik untuk open posisi sell, yang tujuannya hanya untuk confirmation, mencari konfirmasi dan momentum. Ada saya ciptakan sendiri, makanya saya namakan RAP Expert. Dia pakai algoritma. Tapi yang udah-udah, robot itu tidaklah bekerja seperti human ya, seperti kita yang bisa melihat pasar secara objektif. Dia hanya bisa secara fundamental yang dialgoritmakan. Nah, makanya kejadiannya banyak sekali dia sistemnya bobrok di pertengahan jalan. Tapi logikanya, kalau dalam sebuah bisnis, apalagi trading, ya itu lebih banyak untungnya ke manajemen dibandingkan ke member. Pertanyaannya, buat apa di-scam-kan? Kalau memang niatnya mau scam kan begitu. Makanya ini yang saya sampaikan seringkali, kalau ada yang bertanya tentang jaminan, jujur saya tidak bisa menawarkan jaminan yang Anda inginkan untuk memuaskan keyakinan. Karena Traders Pride ini bukan pemuas nafsu kita supaya kita yakin maka perlu dijaminkan. Tidak, yang perlu saya luruskan adalah jaminan itu boleh dilakukan, tapi pertama tidak berlawan hukum, yang kedua sah dari sisi hukum juga, dan juga sah dari sisi dunia trading. Nah, kami punya jaminan Pak, Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya jaminan supaya Anda yakin, tapi khusus hanya untuk orang-orang yang masuknya besar, minimal 400.000 US dollar. Kenapa itu teruntuk orang-orang yang punya uang equity besar senilai 6 miliar atau 400 US dollar? Karena jaminan itu bukan dalam bentuk paper, tapi dalam bentuk fisik, dalam bentuk aset. Saya sampai ingin menjaminkan aset saya pribadi di Sentul City, nanti kita bisa cek sama-sama, bisa appraisal sama-sama, yang dimana ketika saya cek, ya terakhir nominal itu di angka 6 miliar minimal, makanya kita bisa jaminkan seangka itu. Kalau ada aset saya di bawah 6 miliar, ya mungkin boleh-boleh saja gitu kan. Tapi sejauh ini minimal 6 miliar. Mekanismenya kita langsung urus ke notaris PPJB lunas saja. Nah, tinggal nanti kita buatkan gentleman agreement sama pen to papernya, hitung-hitungannya seperti apa. Sifatnya itu adalah negotiation. Anda minta berapa profit dari saya setiap bulan, kontraknya 20 bulan kita panjangkan. Kalau misalnya saya tidak sesuai dengan kontrak atau menyebabkan kehilangan uang karena gagal menganalisa market, nah, maka resikonya ada di saya, bukan di Bapak Ibu. Jadi dengan dijaminkan aset fisik, Anda yang punya uangnya menyetorkan ke Traders Pride tentunya akan lebih aman dan nyaman, tidurnya bisa nyenyak. Karena bodo amat nih, si Pak Rangga ini trading asal pun kalau sudah tertuang dalam notaris, kita sudah ada PPJB lunas. Kalau saya one prestasi, maka aset itu sepenuhnya milik Anda, senilai uang yang Anda masukkan. Menurut saya dari praktisi sebagai kacamata praktisi hukum itu lebih valid gitu loh untuk saya lakukan, lebih fair. Nah, di situ saya ingin mengedukasi juga bahwa kalau saya sampai berani seperti itu Bapak Ibu, kira-kira secara logika akankah ini saya scam kan gitu. Betapa crazy-nya sekali saya kalau memang saya sudah jaminkan aset saya sudah secara terbuka kemanapun juga mereka tahu saya seperti apa, bisa dihubungi tiap hari, di mana rumah saya, di mana kantor saya. Tapi misalnya masih ada yang berpikir nih Pak Rangga mungkin sama seperti yang lain, kalau sudah tinggi di-scam-kan. Itu nauzubillah ya, saya aja tidak pernah punya pikiran seperti itu. Tapi mengantisipasi supaya tidak terjadi scam itu saya pikirkan hari-hari. Makanya saya tuh menerapkan upaya preventif di Traders Pride. Kalau ada hal-hal yang kira-kira ini bisa berpotensi masalah, saya langsung problem solving di awal. Apa contohnya Bapak Ibu? Ini saya harus terbuka ngomong di awal ya. Di mana ada nggak potensi ini scam karena dirusaknya sistem? Ada. Salah satunya adalah oleh hacker.
ya kan? Oleh serangan cyber. Yang kedua adalah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia masuk ke Trader Sprite, dia ngacak-ngacak sistem, dia nawarkan trading dalam trading, dia nawarkan investasi di platformnya dia, padahal dia leader di sini. Nah, kalau itu terjadi, ya tentunya akan merusak sistem yang sudah ada. Nah, yang saya pikirkan hari-hari Bapak Ibu untuk menjaga dan merawat sistem ini dengan baik adalah upaya preventif. Dari sekarang, saya sudah sampaikan juga kepada semua founder saya, yuk kita jaga sama-sama bisnis kita, karena kalau kita resiko bersama. Ya, jadi Bapak Ibu bukan hanya resiko ini di pundak Bapak Ibu saja sebagai leader yang mengajak banyak orang, pun itu juga ada di pundak saya. Di sini kalau saya tidak concern ke dalam sistem atau saya tidak serius menjalani ini, beban saya itu resikonya di pundak saya besar sekali. Pertama, saya pasti kehilangan uang banyak sekali, kehilangan nama baik, kehilangan profesi saya sebagai advokat, dan juga pasti kehilangan semua bisnis saya. Jadi tidak main-main. Maka dari itu, kita sangat concern dan presisi sekali dalam penerapan sistem. Tapi kita juga menyadari bahwa ini bisnis belum seideal yang Bapak Ibu. Makanya silahkan Anda memberikan saran yang membangun, yang positif. Kita akan pertimbangkan untuk kebaikan kita bersama. Kurang lebih begitu Pak Vicky dan teman-teman yang lainnya. Apalagi ya? Ada yang bertanya ya? Ada lagi nggak Bapak Ibu? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Dari tadi bapak-bapaknya yang bertanya nih, ibu-ibunya belum bertanya nih. Ini Pak, ada yang bertanya. Maaf Pak Vicky, itu ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin Pak Vicky jaringan, ini saya yang jawab. Saya langsung ini aja ya, bantu untuk jawab. Ini pertanyaannya yang dari Pak Amril Ahmad bukan ya? Perihal tentang, kan trader lain permasalahannya aplikasinya ditutup oleh pemerintah. Atau mungkin dimaksud Kominfo gitu ya. Apa mungkin aplikasi kita ini ditutup oleh Kominfo? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi Bapak Ibu, report ini ada panggilan atau mungkin ada, bukan permasalahan juga ya, tapi bersinggungan dengan pemerintah. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Saya tidak naif mengatakan, oh nggak bisa, karena saya paham hukum, saya paham birokrasi, dan semua orang sudah agree. Sebelum ini saya sudah gelar perkara kepada semua legislator yang ada di DPR, teman-teman saya yang ada di Bapepti, yang ada di OJK. Saya tidak, dan juga Mabes Polri, saya tidak naif mengatakan, oh ini tidak ada potensi. Pasti ada potensi. Pemanggilan itu ada pastinya. Ya, tapi itu bukan satu problem yang signifikan, karena biasa terjadi dalam bisnis opportunity, dalam bidang trading, mereka hanya perlu mengkonfirmasi kegiatan Anda itu valid enggak, merugikan masyarakat atau enggak, gitu kan. Itu hanya tinggal tanya jawab saja. Makanya saya sering menyampaikan, di Trader Sprite ini kita sudah menyiapkan tim khusus ahli hukum yang juga paham sistem kita, paham trading, paham perdagangan berjangka, di mana salah satunya mereka in-house lawyer di BEI, Bursa Efek Indonesia, gabung ke kita. Apabila ada panggilan tersebut, tidak akan nanti diurusi oleh leader-leader, tapi khusus mereka-mereka yang saya tunjuk menjadi tim kuasa hukum kita. Yang kedua, kita sempat loh diblokir oleh Kominfo. Nah, pertanyaannya, wah ini jadi masalah dong. Enggak Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Secara hukum, apabila pemblokiran itu tidak disertai sama surat yang sampai ke kantor saya, perihal ada hal yang bermasalah dalam sisi hukum, menurut saya itu adalah hal yang biasa. Karena saat itu terjadi, 1x24 jam, ya itu bisa diakses lagi. Bahkan pemblokiran itu dilakukan secara massal ternyata. Ketika saya telepon kolega saya yang ada di Kominfo, hanya by phone aja mereka udah paham. Karena begini, kita pahami dan kita harus menghargai tugas dari Kominfo, bekerja sama biasanya dengan OJK, dengan Bapepti, di mana ada unsur trader-trader di situ websitenya. Mereka akan melacak nih bro. Tidak. To be honest, broker kita itu tidak terdaftar di Indonesia. Karena itu adalah kemauan saya, determinasi saya sebagai trader sejak 2017. Mohon maaf ya, saya sudah meninggalkan lama broker lokal atau broker Indonesia. Alasan mengapa dan kenapanya ini kita diskusi panjang. Kita bisa diskusi ini lain waktu khusus kenapa saya memilih untuk broker lokal dan tidak memilih broker internasional, broker luar.
dan memilih broker lokal. Ada apa ketika saya pilih broker lokal untuk saya tradingkan? Risikonya adalah hanya di Bapepti saja. Selebihnya sih sebenarnya nggak ada masalah. Karena kenapa? Ya karena Bapepti punya determinasi juga dan dilindungi undang-undang bahwa dia hanya boleh yang tergabung, yang dilegalkan itu hanyalah broker lokal, tidak broker luar. Karena harus wajib pajak, bayar pajak. Tapi yang perlu kita diskusikan lebih mendalam dan harus saya sampaikan bukan terletak pada regulasi atau tidaknya. Bisnis itu terlihat valid, terletak fokusnya pada sistemnya pertama. Yang kedua, kita sebagai trader esensinya adalah kita trading to profit, profit itu dibayar oleh broker. Cukup itu sebenarnya. Broker tidak punya masalah tentang dan berimbo. Nah, perihal regulasi, terregulasi atau tidak terregulasi, sebenarnya inilah pemilihan broker saja. Ya, kita tidak tahu ke depannya apakah mungkin saya akan melihat broker lokal yang juga kredibel, yang seperti saya sudah gunakan. Saya sejak 2017 tuh banyak sekali menggunakan trader dari luar dan tidak satu kali pun mengecewakan. Mulai dari Tickmill, Pepperstone, IC Market, Exness pernah sesekali, Finhub, International Capital, dan masih banyak lagi. Jarang sekali saya menggunakan broker lokal. Nah, makanya pemblokiran dilakukan oleh Kominfo itu hal yang biasa, kita juga harus hormati juga karena dia juga punya kewenangan untuk hal tersebut. Tapi pemblokiran itu terjadi bukan karena ada sesuatu hal yang masalah. Karena yang diblokir bukan akunnya, yang diblokir itu adalah websitenya. Anda tidak bisa mengakses website kan begitu. Yang diblokir apalagi bukan perusahaannya, bukan komunitasnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi apabila ada potensi nggak nanti akan ada Kominfo dan lain-lain, jangan Kominfo. Ada pasti potensi yang namanya dipanggil atau dimintain keterangan kalau memang kita sudah masif, sudah mendunia apalagi oleh beberapa pihak. Dan kita siap untuk mengatasi hal itu. Karena begini, ini bukannya saya ngomong kasih lawyer itu enggak. Tapi sepengalaman saya, memang seorang owner atau business owner ini, itu memang pertama yang harus dilakukan adalah memang harus paham hukum. Karena setiap langkah itu pertimbangannya harus dari aspek hukum. Kalau saya ngelakuin ini potensi masalah hukumnya apa, maka kita tangani seperti ini. Jadi begitu teman-teman. Artinya itu dapat antisipasi dari awal. Kalau ada potensi, pasti selalu ada potensi, tapi selalu ada way out-nya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Rangga. Oke, sama-sama Pak. Doplong Pak. Siapa? Ya. Nah ini ada yang tanya, ada yang komen Pak Zulkarnain. Setuju Pak, broker lokal kadang ngebandarin tidak lempar. Betul Pak, I agree with you. Karena memang itu yang saya rasakan, broker lokal itu kenapa saya itu jarang pakai. Karena banyak yang di link desk, banyak yang broker bandar. Apa sih Pak Rangga ciri-ciri broker bandar? Kan esensinya broker bandar ini dia tidak meneruskan transaksi kita ke LP, ke bank-bank besar. Dia membandari proses transaksi kita di WD, kita WD, dia bayar gitu kan. Nah pertanyaannya kalau broker itu membandari, sebesar apa dia itu punya kekuatan equity? Kan gitu. Kalau misalnya memang kekuatan equity-nya sudah tidak besar, pasti ada kendala di WD. WD-nya besar, lama dia rilisnya. Dia tunggu dulu orang tuh yang masuk tuh. WD-nya kecil, dia cepat. Dan itu saya rasakan Pak, puluhan tahun. Bertahun-tahun saya rasakan, cuman saya tidak mau sebut nama broker. Ya. Ya nanti tersinggung. Intinya, saya seringkali, bahkan ada satu broker yang saya tuh punya, saya WD tapi ditahan 2-3 bulan, bisa ke transfer karena saya somasi dulu. Sampai seperti itu. Nah ini kan kita capek ya, sebagai trader harus seperti itu. Tapi alhamdulillah selama saya pakai broker luar, tidak pernah ada masalah-masalah seperti itu. Dan ada pertanyaan yang mau saya bacakan juga, bagaimana cara menanggulangi tekanan-tekanan kompetitor yang tidak senang dengan TP? Wah ini bagus juga pertanyaan Pak Sudaryadi. Bagaimana cara menanggulangi tekanan-tekanan kompetitor? Nah ini hukum fisika nih, kalau ada tekanan jangan kita tekan balik atau kita tahan. Tapi biarkan tekanan itu menekan kita. Tugas kita itu bukan untuk menahan tekanan, tapi fokus kepada apa yang kita jalankan Pak. Kompetitor pasti ya ada. Yang namanya orang menjelekkan TP ya, pohon semakin tinggi, angin menerjang semakin tinggi itu ada. Bahkan saya mendengar dari orang-orang saya, ada yang ngomongin saya, ini Pak Rangga ini katanya A lah, katanya B lah, katanya begini dan segala macam, itu biasa Pak.
Cuman percayalah, masyarakat Indonesia ini sudah cerdas. Maka dari itu saya sampaikan di sini, ya sedikit saya sharing ya. Saya tidak pernah mengedifikasi Bapak Ibu untuk memaksakan orang bergabung di sini. Cukup mengajak orang berpikir, yuk sama-sama berpikir, saya punya ini bergabung punya, saya mau ngajak Anda berpikir, yuk kita uji sama-sama sistemnya. Kalau dirasa aman gabung, nggak aman ya nggak usah gabung. Jadi free will-nya kita serahkan ke orang tersebut. Orang bisa berkehendak bebas untuk bergabung, bisa juga tidak bergabung. Itu lebih fair menurut saya, pun bergabung dengan kemauan. Sudah seperti itu, saya yakin dan percaya tidak ada kompetitor yang bisa menggoyang. Karena saat ini kompetitor itu tidak paham secara sistem seperti apa, karena mungkin dia bukan orang kita. Ya kalaupun ada ya tidak masalah. Kita cukup jaga vibrasi positif kita, energi positif kita. Bukan sesuatu yang harus kita kendalikan. Karena gini Bapak Ibu, dalam bisnis ini ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Khusus yang tidak bisa kita kendalikan, jangan kita kasih atensi. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Komentar orang, respon orang mau setuju atau tidak setuju, itu pemikiran orang tersebut. Termasuk kita tidak bisa menghealing traumanya orang. Maka tugas kita hanyalah menyampaikan yang benar, walaupun itu sedikit, kan begitu kan kata Rasulullah. Sampaikan berita yang benar, walaupun itu ya satu ayat, kan begitu. Artinya saya di sini bukannya mau apa-apa. Saya selalu menanamkan hal-hal spiritual di sini, tujuannya ya kita lillahi ta'ala, kok kita mau bantu masyarakat itu recovery. Dari kacamata hukum sudah kita pikirkan, dari kacamata sistem sudah kita pikirkan. Bahkan kita punya serangkaian program untuk meyakinkan orang. Tapi kalau orang nggak yakin, berarti kan problemnya bukan terletak di kita kan, tapi di orang tersebut. Jadi stay cool, stay healthy, dan kita fokus aja. Kurang lebih begitu.